Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di tempat kami. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Vikaris Christian Epa yang sudah melayani ibadah rumah tangga di tempat kami. Sekian sambutan dari kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini kita akan lakukan bersama dengan keluarga Bapak Bernard Burunguju. Karena itu mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 7 ayat pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita habiskan ibadah ini. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Bernard Burunguju jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menyanyi dari PKJ nomor 15, bait pertama, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Mari kita siapkan hati iman kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Bernard Burungujus secara online, kami hendak akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bahkan terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai kami semua ya Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan hikmat-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini, dan yang menjadi ayat untuk menjadi rujukan tema adalah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih ketika kita mau merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ayat yang sudah kita baca dan ayat 6 dan 7 yang menjadi rujukan untuk kita renungkan pada malam hari ini, maka saya memberi tema yaitu rumah tangga sebagai pusat pendidikan kerohanian. Rumah tangga sebagai pusat pendidikan kerohanian. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
Mengapa rumah tangga sebagai pusat pendidikan kerohanian? Dalam terang Alkitab, dengan bertolak dari sistem pembinaan kerohanian Israel, rumah tangga dilihat sebagai pusat pembinaan. Di rumah tanggalah pembinaan awal bagi anak-anak dimulai. Dan itu berarti tidak boleh tidak. Bapa dan ibu rumah tangga harus bertindak sebagai pendidik. Dalam konteks bangsa Israel, orang tua bertanggung jawab penuh pada pengajaran rohani anak tentang YHWH atau tentang Allah. Jadi dalam konteks bangsa Israel, orang tua yang berperan penting atau bertanggung jawab penuh pada pengajaran rohani anak tentang pengenalan akan Allah. Pembacaan kita saat ini tidak mau kompromi. Kalau ada orang tua dalam keluarga yang mengatakan bahwa saya tidak tahu mendidik anak, saya tidak bisa mendidik anak-anak saya karena pendidikan saya sangat rendah. Mengapa demikian? Sebab pola pendidikan yang dimaksudkan khususnya di ayat 6 dan 7 ini tidak formal. Sehingga yang harus diperhatikan hanya memperhatikan situasi yang tepat. Yang dimaksud situasi yang tepat dalam bacaan kita khususnya di ayat 6 dan 7 ini adalah ketika duduk di rumah. Di situ kita bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Dilanjutkan ketika sedang dalam perjalanan. Mungkin kita melihat gambar-gambar yang ada di pinggir-pinggir jalan atau tulisan-tulisan yang terpampang di sepanjang perjalanan, kita bisa memperlihatkannya. Kita bisa mengajarkannya apa maksudnya. Dan yang berikut adalah ketika sedang berbaring atau pada waktu bangun. Di situ adalah momen-momen yang terpenting yang harus kita manfaatkan sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran atau untuk membimbing anak-anak, memperkenalkan anak-anak tentang nilai-nilai Kristiani. Jikalau sebelum-sebelumnya, sebelum corona, mungkin ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan hal ini karena kami jarang kumpul dengan anak-anak kami. Karena situasi atau karena pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk bisa berbaring bersama, bisa duduk bersama, dan sebagainya. Tapi dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, tidak ada lagi alasan untuk mengatakannya demikian. Sebab hampir segala aktivitas dilakukan di rumah. Jadi di momen-momen seperti itulah kita semakin mempererat akan hubungan kita dengan anak. Bahkan senantiasa mempergunakannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi untuk mendidik anak, kita tinggal pilih waktu yang tepat untuk dipergunakannya
atau untuk memanfaatkan sebagai orang tua pendidik untuk mendidik anak-anak tentang nilai-nilai iman. Atau dengan kata lain, segala kesempatan hendaknya dimanfaatkan untuk pengajaran tentang iman. Bukan hal-hal duniawi, namun tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Atau memperkenalkan siapa itu Tuhan dan mengapa kita harus dekat kepadanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang harus diperhatikan juga orang tua kepada anak-anak adalah soal keteladanan. Dan sebenarnya anak-anak ingin yang praktis atau tindakan nyata ketimbang hanya berteori semata. Mengapa demikian? Karena seringkali anak-anak protes kepada orang tua karena ternyata ada juga orang tua yang hanya menyuruh anaknya berbuat baik sementara ia sendiri tidak melakukannya. Contohnya melarang anak merokok, tetapi dia sendiri merokok. Atau menyuruh anak ke gereja, tetapi ia sendiri tidak pergi ke gereja. Pernah suatu waktu di tetangga kampung ada satu warga jemaat yang punya anak kecil. Anak kecilnya ini sangat rewel. Jadi ketika dia mau ke gereja, dia berkata kepada anaknya yang agak besar bahwa kamu jagai saja ini adikmu, karena kalau dibawa ke gereja ribut, mengganggu dan sebagainya. Lari ke sana kemari. Singkat cerita, ketika anak ini besar, orang tuanya kembali mengeluh karena anak ini tidak mau sekali pergi ke gereja. Ternyata yang menyebabkan anak ini malas ke gereja karena dari kecil dia tidak pernah dibawa ke gereja. Padahal sejak dini anak-anak harus dibawa ke gereja. Harus diarahkan untuk bagaimana dia rajin mengikuti sekolah minggu dan mengikuti ibadah-ibadah. Terkadang contoh seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Menurut teori, seorang anak ketika masih kecil ibarat kertas putih yang masih polos. Nah, untuk mengisi coretan-coretan di atas kertas itu sangat penting dijaga. Jangan sampai yang tertulis di kertas itu adalah sesuatu yang buruk atau praktik-praktik yang tidak benar. Karena itu sangat penting untuk mengisinya dengan kenangan yang baik, yang indah, untuk dapat membangun masa depannya. Salah satu tantangan juga dalam kehidupan berjemaat saat ini, banyak anak-anak muda ketika
disuruh berdoa. Mereka saling menunjuk bahwa sambil mengatakan saya tidak bisa berdoa. Yang mengakibatkan hal ini terjadi karena faktor pembiasaan yang tidak pernah dibiasakan ketika anak itu masih kecil. Saya perhatikan ada banyak orang tua ketika memanggil anaknya makan, tidak diarahkan untuk berdoa atau tidak dibimbing untuk berdoa, namun langsung dikasih makanan, tidak diajar, bilang bersyukur dulu kepada Tuhan baru makan. Saya teringat ada anak dosen saya. Pada saat itu ketika anaknya ini masih kecil, saya perhatikan setiap anak ini dikasih makan, mamanya yang berdoa. Jadi dengan cara dibisikkan ke telinganya. Lama-lama ketika anak ini sudah mulai berbicara, sudah mulai berjalan, dan saya juga perhatikan biasa di Facebook, orang tuanya sering posting, anak ini sudah bisa berdoa sendiri. Meskipun hanya 2-3 kata saja diungkapkan, tetapi itu sangat luar biasa. Ini bisa terjadi karena dari kecil ia sudah diajarkan hal-hal demikian. Dan tentu juga anak ini pasti melihat akan praktik-praktik yang diperlihatkan orang tuanya kepadanya. Ketika waktunya jam makan, kita semua dipanggil duduk bersama lalu berdoa. Jadi anak ini pun juga mengikutinya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau kita menyuruh anak kita berdoa lantas dia mengatakan saya tidak bisa berdoa. Kita harus introspeksi bahwa apakah kita sudah pernah mengajarkannya atau apakah kita sudah membimbingnya sejak kecil. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang tugas orang tua tidak mudah. Tidak sekedar melahirkan anak. Sebab itu membutuhkan kesabaran dan kemauan untuk membentuk masa depan anak. Tuhan Yesus selama di dunia memberi perhatian penuh bagi anak-anak. Itulah sebabnya Yesus marah ketika murid-murid menghalang-halangi anak-anak itu bertemu dengannya. Karena itulah marilah kita memberi perhatian penuh pada soal pembinaan iman anak-anak yang dimulai dari keluarga sendiri. Sejak dini sampai dewasa sekalipun harus perlu pembimbingan yang disertai perbuatan agar masa depan anak-anak itu menjadi cemerlang. Jangan jemu-jemu mengajarkan tentang nilai-nilai iman kepada anak-anak. Jadikanlah rumah tanggamu sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai iman Kristen. Dengan cara mengajarkannya berulang-ulang. Baik secara teori maupun perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats bacaan kita, khususnya di ayat 7 pembacaan kita. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai pusat pendidikan rohani bagi anak-anak dalam perbuatan yang senantiasa takut akan Tuhan,
Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan yang taat pada orang tua dan juga terlebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sekaligus merespon akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita menyanyi dari PKJ 277 bait yang pertama, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, malam hari ini kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan secara online dalam kebaktian rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Bernat Burunguju. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya dapat meneguhkan iman percaya kami untuk semakin tahu tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi keluarga Bapak Bernat Burunguju sekeluarga. Berkati hamba-Mu sebagai kepala keluarga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai suami. Mampukan hamba-Mu ini dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya, sehingga ia boleh bertanggung jawab atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai kepala keluarga. Sehingga ia boleh menjadi imam dalam keluarga. Ia boleh menjadi teladan bagi istri dan bagi anak-anak. Mampukan hamba-Mu dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam kesehariannya ia menjaga kandang. Tuhan kiranya mampukan hamba-Mu agar ia boleh mengerjakannya dengan baik. Ia boleh membangun relasi yang baik dengan karyawan yang ada, sehingga lewat keberadaannya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati usahanya, usaha jangka panjang, usaha jangka pendek, dan usaha-usaha yang lain, sehingga mereka senantiasa menikmati akan berkat dan penyertaan Tuhan. Demikian berdoa bagi Ibu kekasih, Tuhan kiranya memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pendamping bagi suami. Mampukan Ibu terkasih dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya, sehingga ia senantiasa setia, ia senantiasa tekun dalam tugas tanggung jawabnya itu. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan kesehatan. Ia boleh menjalani setiap tugas tanggung jawabnya dalam rumah tangganya dengan penuh sukacita. Berkati dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya setiap hari di warung menjual. Tuhan kiranya memberkati sehingga melalui apa yang ia kerjakan, mereka boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Mampukan dia untuk senantiasa membangun
komunikasi yang baik dengan pelanggan-pelanggannya, sehingga ia boleh menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Ia boleh menjadi garam dan terang dimanapun ia berada. Tuhan kiranya memberkati akan keluarga dari Bapak Bernard Burunguju. Berkati keluarga yang ada di Malino, berkati keluarga yang ada di Tentena, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan, senantiasa diberkati, senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, bahkan boleh menikmati akan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, berdoa bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi hambamu ini. Berdoa bagi saudari Ike yang ada di Tentena dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan kiranya memberkati saudara kekasih kami ini, sehingga ia boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ia boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mengerjakan setiap tanggung jawabnya, sehingga ia senantiasa kuat, sehat, bahkan senantiasa menikmati akan berkat-berkat dari Tuhan. Berdoa bagi Lydia dan Nadia dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya memberkati kedua saudari kasih kami ini, dimampukan dalam menjalani setiap proses studi mereka. Berikan kekuatan, berikan semangat, berikan ketekunan bagi kedua saudari kasih kami ini, sehingga ia boleh mempergunakan kesempatan yang ada untuk belajar, membekali diri demi untuk masa depannya. Berdoa bagi Lydia yang saat ini sedang praktek. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memampukan, sehingga ia boleh mengikuti masa praktek ini dan juga dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terpuji namamu Tuhan. Segala harapan dan cita-cita dari kedua saudari kasih kami ini, kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, segala kerinduan harapan atas untuk keluarga ini, kami mau serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati agar semua harapan dan kerinduan mereka senantiasa dikabulkan oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Berdoa juga buat jemaatmu yang setia mengikuti ibadah. Tuhan kiranya memberkati akan jemaatmu dalam kehidupan keseharian mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang dilakukan setiap harinya. Tuhan kiranya menilik, Tuhan kiranya bersama dengan mereka agar mereka senantiasa boleh menjalani kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Berdoa bagi majelis jemaat Kumekir Tagoborun Loe. Mampukan mereka dalam mengangkat tugas pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Berkati keluarga mereka. Berkati setiap kehidupan mereka sehingga mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Mereka senantiasa setia dalam mengangkat tugas tanggung jawab ini. Terpuji namamu Tuhan. Berdoa bagi jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya Engkau lawat mereka, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang dalam kelemahan tubuh, sehingga melalui bilur-bilurmu mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih secara total oleh karena Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan kiranya bersama dengan mereka, Tuhan kiranya memampukan setiap pemerintah yang ada, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas tanggung jawab yang Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk kepentingan bersama berbangsa dan bernegara. Puji namamu Tuhan. Kami mau menyerahkan akan pelayanan kami dalam jemaat tempat ini. Tuhan kiranya memberkati sehingga setiap pelayanan ini dapat
diatur dengan baik, dapat terlaksana dengan baik seturut dengan penyertaan Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Diaken Mika Minggu yang dengan setia untuk mengambil akan perekaman ini. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu ini sehingga ia senantiasa boleh mempergunakan akan setiap talenta yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan sudah kami berikan ini sehingga dapat berguna, bermanfaat untuk pelayanan dalam jemaat kami. Berkati berkat yang masih ada pada kami, ajar kami untuk mempergunakannya sehingga kami boleh pakai untuk hidup, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, syafaat kami, yang kami bawa kepadamu dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 131 bait yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.